Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidzah, pasti mu'athirah. Terus kula suwun manhat kados Banafe ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkaifiah termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune, nggih saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah, tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong menamuni Islam iku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel iki. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok gremeng. Mulane kula yakin Mbah Nafi niku parek pangeran niku barokah ceria. Zaman sahabat itu mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu sorof termasuk mubalaghah. Mithaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata talaqatul wajhi atau talqatul wajhi itu ceria. Mithaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji kuwi sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lho cek eling. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiang-tiang toreko ijazahi ala bi dzikrillah tatmainnul kudu seneng. Bahkan kalau nate mau riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farahil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farahil mukmin. Senenge tiang napa? Wong nak seneng ku rido mek kodok-kodok. Seneng macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya? Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak untuk jawaban ku seneng, senajan to ya ora untuk duit. Kula riyen nate janggal mek kodok-kodok. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara dohir kan iskal lu bingung no. Ya kanggo sing mikir, nek sing ra mikir malah enak ra tau iskal. Tapi kalau nate mau tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah keburukan itu dilarang Allah kok terjadi. Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti putih Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dia gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dikjaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikan ngene, "Atarahu ayyuk syukurhan." Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah.
Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah, enggak, tapi karena nisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng. Dibully koyo apa seneng. Cuma saya repot ahli sunnah mbek Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Jadi saya kira apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NO atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadiem itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Bid'ah mukhalladah enggak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU saake. Diserang sana, diserang sini. Kalau saat ini saake Gus sampai Pak Said, mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakeni ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi itu kayak Mas Nadib. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah napa? Kubur. Bon kula terusno ngaji niki. Terus kula suwun farahul mukmin kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Nggih seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Lha negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ene ana tetep sugih. Hebat mboten Indonesia. Oh, niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya sementing akibatnya ku seneng. Wes nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya ku seneng. Niku ajarannya Abdul Hasan As-Sadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan As-Sadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawabnya pangeran, nak wong ra maksiat terus sifat ghafur ku tak gopo. Maksudnya kan terus ora ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane, ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane, jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih mun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbah Nafek. Mbah Nafek seneng guyon niki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho mung teke riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan ora usah takok hadis itu dhaif ta hasan tabar ruwet. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis itu wonten tentang ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis, hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahlu sunnah napa wal jamaah.
Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolan. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Wis pokoke repot kabeh, kena wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nak sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah ngoten. Nggih napa inna min khiyari ummati napa kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dhewean wa yabku nasirron min khaufi azab. Tetep dalu-dalu nggih nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara senang sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula ini termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini. Betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Fir'aun kan dia bapak, dia mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan. K.O. Fir'aun. Nah, itu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan nggak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu bumi. Itu jenenge al-jamalul akli. Apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Itu jenis al-jamalul aqli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau ibu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong darani stres, paham nggih. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan al-jamalul aqli atau al-iltizat al-aqli. Kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantasnya pangeran niku al-awwal, pantasnya pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau baqo. Pantasnya pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo baqo. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul hawadis, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa? Punya Tuhan kemudian tersaing. Itu namanya al-jamalul aqli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kula suwun manjen di acara hormat Banafe, semoga pokoke dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing meletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sama tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak ngelakoni itu copy paste, itu jenis jiplak. Itu kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kalau. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibuk, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduwuk, musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya, ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang, yang susah setan. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah, yang senang setan, musuhmu. Mun jenengan milih mawon, jeneng no kekasih jenengan,
Napa nyenengno musuhe jenengan? Ya gak mungkin kan pangeran kok kepen nyenengno setan. Ya wis saleh. Jadi ana donga untuk teroris. Ya siapapun itu, yang penting gue jadi seneng mbek pangeran. Mulane kula nak donga iku rapati tenanan, gue yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah Al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur rahim. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan. Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Nah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kowe donga tenanan? Wah nek ora repot. Repot piye didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean jenis wong sing ra serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.